ataupun penyakit akibat kerja ya, kalau mau kerja, kalau nggak punya uang nggak kerja gitu. Kalau sakit ya nggak dapat duit gitu. Kalau kalian perhatikan beberapa film luar negeri yang tipenya dulu-dulu gitu ya, nah tidak ada santunan. Ya, kalau mau sakit sudah kamu tidak dapat uang. Dan bila terjadi kecelakaan, perusahaan menganggap bahwa kecelakaan itu adalah kesalahan atau kelalaian dari pekerjanya sendiri. Artinya tidak ada pembahasan terhadap kesana gitu ya. Kemudian kesalahan teman sekerjanya sehingga pekerja kecelakaan. Jadi sudah cuma sekedar oknum ini udah selesai ya. Kemudian tanggungan pekerja. Jadi perusahaan sudah membayar gaji yang paling penting. Nggak ada tunjangan kesehatan, tunjangan nama itu. Dan di tahun 1908 di New York gitu ya, dilakukan kompensasi pertama bagi pekerja yang mengalami kecelakaan. Baru di New York ya. Dan setelah tahun 1911 pekerja mendapat kompensasi PAK. Jadi kalau misalnya terkena panas, seharusnya kan panas di industri itu kan kita pakai ini ya apa namanya pelindung diri gitu ya. Nah inilah yang menghasilkan dasar pemikiran mengenai perkembangan teknologi safety dan sanitasi di industri. Jadi sudah abad 19 awal itu sudah terasa. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Kalau di Indonesia tuh harus terjadi revolusi dulu, gitu ya. Jadi ada revolusi industri sebelum 1967, gitu ya. Kemudian di 1967 terbentuklah lembaga kesehatan buruh dan lembaga kesehatan buruh. Jadi kalau dulu namanya buruh, tidak ada karyawan, namanya buruh. Tidak ada tenaga kerja, namanya buruh. Kemudian baru tahun berikutnya itu kita ada lembaga hygiene perusahaan dan kesehatan kerja di Departemen Tenaga Kerja dan Dinas. Jadi sebenarnya perkembangan ketiga di Indonesia itu berjalan bersama-sama dengan pengembangan kesehatan kerja. Jadi lewat institusi, karena ada lembaga gitu ya, juga melakukan terkait dengan adanya upaya untuk menerbitkan buku, majalah, leaflet, K3, spanduk, poster, dan menyebarluaskan informasi tersebut ke seluruh Indonesia. Ada juga kegiatan lain seperti seminar K3, kemudian ada konvensi, ada lokakarya, ada bimbingan, BIMTEK namanya, bimbingan teknis atau bimbingan terapan K3 bisa dilakukan secara berkala dan terus-menerus untuk memperbaiki K3. Makin baik K3, makin bagus nilai K3 yang ada di suatu perusahaan itu bisa mengikuti. Jadi sekarang itu perusahaan itu dilihat ya K3 karena ada punishment dan sejenisnya. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian organisasi K3 adalah Asosiasi Hypercare. Jadi tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi AHKKI. Dia punya cabang di seluruh RRI gitu ya. Pusatnya di Jakarta tetap. Nah, dia adalah program pendidikan keahlian K3. Kemudian dilaksanakan dalam bentuk mata kuliah. Pendidikan formal yang diberikan pada setiap jurusan di perguruan tinggi. Jadi K3 itu harus gitu ya, harus diberikan ke teman-teman. Nggak kayak teori tok begitu. Beberapa sih ada sila alat di lab, cuma ini lantaran nggak dapat ruangan segede gini untuk kapasitas kalian, saya nggak bisa nunjukin tuh ada PDL, ada rompi, ada helm, ada kacamata, ada boots, ada safety shoes, bukan safety shoes sih sebenarnya, safety shoes gitu ya. Kemudian sarung tangan dan sejenisnya itu ada percontohannya. Kemudian ada salah satu keahlian yang berkembang di tahun 2004 adalah hygiene industri muda. Jadi kalau sekarang di teknologi pangan itu namanya HACCP. Mungkin ada beberapa yang pernah ikutan latihannya. Nah, ini landasan hukum terhadap penerapan dari K3. Ini perkembangannya kalau kalian melihat. Jadi awal mulanya itu di tahun 1970. Nah, undang-undang yang menjadi dasar kita untuk keselamatan kerja. Kemudian terkait dengan Permenaker nomor 5 tahun 96 tentang SMK 3 atau Sistem Manajemen K3 dan Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi P2K3. Jadi di setiap industri ataupun di setiap perusahaan itu harus ada pembina atau panitianya. Nah, kenapa? Mereka yang menjadi apa? Tahu? Pengurusnya.
Nah, ini adalah tujuan dari K3 berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dia ada 3: melindungi dan menjamin keselamatan, kemudian menjamin setiap sumber produksinya, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Jadi zero accident dan safety first. Pernah dengar ya iklannya ya, safety first? Otaknya ada kemana-mana. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa insiden. Dari insiden A, yang ini. Insiden apa itu yang terjadi? Jatuh dari tangga, Bu. Jatuh dari tangga. Kalau yang di bawahnya? Kalau yang bawahnya? Palang sepertinya, Bu. Kena palang, tapi dia masih pakai helm. Kalau ini helmnya terlepas. Ya, berarti kan pelindung kepalanya lepas. Kalau ini hampir, karena untungnya pakai pelindung, jadi masih selamat. Dari insiden B, apakah pelindungnya sudah tepat? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Yang ini pelindung kepalanya sudah? Belum, Bu. Belum. Pelindung pernapasannya sudah? Belum Juga, Bu. Ketawa. Pelindung matanya atau mukanya? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Ya. Jadi seharusnya kalau pelindung kepala kita pakai helmet. Kalau pelindung pernapasan kita pakai apa? Masker. Kalau pelindung muka? Pakai Kacamata. face protect. Iya, pakai face protect. Ada yang kayak kalau kalian dulu zamannya COVID kan ada yang pakai kacamata. Nah, dia sistemnya kayak gitu. Itu buat ngelas. Oke. Ini beberapa kecelakaan Indonesia. Wah, yang ini berkah selalu lah ini Allah. Ya, ini dibuat sebenarnya. Tapi kayaknya ini dibakar gitu ya. Kemudian yang ini. Jetol. Gitu ya. Yang ini. Yang ini gimana? Sepertinya bola lampu yang ada di jalan itu udah mulai rusak, Bu. Jadi Udah mulai rusak. membahayakan. Oke. Ntar. Kalau yang di bawah, ini, yang di kursi roda. Belum. Belum. Oke. Kalau yang di bawah ini kecelakaan pesawat. Oke, ini yang di dunia sekarang. Ini reaktor nuklir yang Chernobyl meledak. Lihat sekitarnya. Ini adalah di Bhopal. Dan ini Piper Alpha. Rig itu di perminyakan. Di tengah laut meledak. Yang mana yang paling banyak mencatat terkait dengan korban tewas di reaktor nuklir dan di Bhopal. Ini sejarah dunia. Ini yang paling terasa nih, yang reaktor nuklir yang meledak. Oke, ini adalah penyebab dari kecelakaan kerja dari manusia, dari mesin, material atau bahan, dari metode atau proses, dari lingkungan, dan lemahnya pengawasan tenaga kerja. Jenisnya ada tindakan dan juga kondisi. Faktornya ada 5, biology, chemistry, fisik atau mekanik, atau kemudian ada biomekanik, kemudian ada psychology atau sociality. Biologi, bakteri, virus, jamur, tanaman, binatang. Kimia, beracun, gas, uap, debu, korosif, iritan, kemudian radioaktif, reaktif, kemudian fisik atau mekanik, tinggian, berat, ruang cahaya, suhu, kelembaban,
bisingan, listrik, getaran, ada radiasi. Nah, kemudian ada biomekanik. Biomekanik itu biasanya yang gerakan berulang. Nah, kemudian proses kerja, pengangkutan manual, desain tempat. Kalau desain tempat itu layout ya, sama ergonomi. Biomekanik, duduk berdiri. Kalau psikologi atau sosial, stres, kekerasan, pelecehan, dan sejenis. Nah, ini adalah kecelakaan, menunjukkan bahwa K3 tidak bermutu atau kecelakaan tidak disengaja, tidak merugikan, bila merugikan penyebab perlu diketahui atau dikurangi. Nah, apa yang terjadi jika K3 tidak diperhatikan? Apakah orang harus terus menolong orang kecelakaan, memadamkan kebakaran, menderita penyakit, mati karena kecelakaan? Jadi, apa yang terjadi bila K3 tidak diperhatikan? Apa? Mati karena kecelakaan, Bu. Mati karena kecelakaan. Kemudian menderita penyakit. Kemudian Cacat, Bu. gimana? Cacat. Cacat. Jadi mungkin cacat, mungkin hilang salah satu organ tubuh gitu ya. Kemudian kebakaran, ledakan, dan sejenisnya. Ketiga adalah kebutuhan. Jadi bukan sekedar program, tapi itu adalah kebutuhan dan budaya. Keselamatan adalah kebutuhan setiap manusia dan bahaya selalu mengintai di mana-mana. Dan alat teknologi bukan buatan manusia, di samping bermanfaat juga bisa menimbulkan bencana ataupun kecelakaan itu sendiri. Dan di tempat kerja, penggunaan mesin, alat kerja, proses material, dan sumber itu bisa jadi sumber bahaya yang bisa mencelakakan naker. Hanya aspek keselamatan menjadi tuntutan dan juga kebutuhan umum. Nah, ini 5 kebutuhan dasar menurut teori dari Maslow. Ya, self-actualization. Jika kebutuhan fisik belum terpenuhi, manusia belum membutuhkan atau memikirkan keselamatan fisiknya dulu. Oleh karena itu, masyarakat miskin di mana kebutuhan fisik sangat dominan, norma-norma K3 cenderung diabaikan. Pernah lihat rela naik di atas gerbong kereta api? Asal gratis. Gimana lihatnya? India bisa. Kita pernah ada juga kok. Oke, kemudian 5 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan ego diri, kemudian kebutuhan sosial, rasa aman, secure gitu ya. Kemudian ada kebutuhan fisik. Nah, ini teori domino, penyebabnya ya, penyebab tidaknya, penyebab langsungnya, kecelakaannya, kerugiannya. Nah, ini teori gunung es kecelakaan kerja. Jadi makin ke bawah, kan ngeliatnya tuh kayak semakin kecil ya kalau di atas, padahal di bawah itu banyak sekali. Nah, kerugian kecelakaan itu ada 2, biaya pengobatan dan perawatan, juga biaya kompensasi atau asuransi. Itu yang langsung. Kalau biaya tidak langsungnya di bawah sini. Nih. Kalau biaya langsung itu sedikit, pengobatan, perawatan, dan sejenisnya. Kalau misalnya terjadi kebakaran, mungkin ada korban jiwa, tapi juga ada kerusakan bangunan, alat, dan produk material, dan yang lainnya. Ada gangguan produksi, biaya administrasi juga kena, pengeluaran prasarana darurat, waktu investigasi buat masalah kenapa terjadi kebakaran atau ledakan, pembayaran gajinya juga bisa waktunya hilang. Itu kan, oh kemarin lagi diinvestigasi kita libur seminggu, gimana orang mau digaji seminggu, gak dikasih kan. Nah, dia menggunakan teori, kita kelihatannya di atas tuh kayaknya simple, padahal di bawah itu banyak yang perlu diperhatikan. Nah, ini upaya pencegahan kecelakaan K3, mengidentifikasi, juga mengendalikan, kemudian membina dan juga mengawas. Ya, jadi prinsip dasar pencegahan kecelakaan adalah accident prevention, inspection, safety, hira sama hiradisi. Kemudian ada HSE sama CSA. Sudah belajar ya? CSA sudah dapat? CSA sudah dapat belum? Job safety analysis sudah dapat?
Oh, udah Bu, udah. Udah. Hirasi sama hiradisi ada? HSE udah? Belum? Coba nanti saya cek ya. Jadi bisa tahu kalau memang itu bisa saya tambahin. Ini prinsip dasarnya. Kemudian ini budaya 5R. Apa aja R tuh? Reuse, recycle, reduce, apa? Oke, R-nya itu salah satunya meningkatkan produktivitas, meningkatkan kenyamanan, mengurangi bahaya, meningkatkan penghematan, kemudian ada satu lagi. Jadi sebenarnya 5R itu dia metode untuk mengatur. Apa aja tahu nggak sih 5R? Replace sama replan, Bu. Nah, ini langkah-langkah untuk penerapan dari 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat. Ini layout. Makanya kok warna-warni. Warna-warni itu menunjukkan zonasi. Kalian pernah masuk ke IGD nggak? Pernah masuk nggak ke IGD? IGD ini ada kayak gini juga. Kok warna-warni padahal itu ada arah. Zona hitam itu zona yang paling berat. Ya. Nah, ini contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja. Enak ya nyarinya ya? Ya kan? Toolsnya rapi, komponennya rapi, toolsnya rapi, penempatannya juga baik, masih di dalam kotak, raw materialnya di dalam sini, gitu ya. Kemudian ada tempat safety, jalurnya juga ada, gitu ya. Kemudian di sini juga ada logout centernya. Nah, ini makna rambu di tempat kerja. Yang nomor 1 ini apa? Dilarang menyentuh. Dilarang menyentuh. Nomor 2. Nomor 2 apa? Forklift sering lewat, Bu. Oke, nomor 3. Tumpukan box, Bu. Oke, yang keempat. Kebakaran, Bu. Nomor 5. Dikumpul. Nomor 6. Bu. Tempat ibadah. Ya, Tanda larangan, jangan dioperasikan. Tanda bahaya, hati-hati, ini adalah lalu lintas dari forklift. Yang biru adalah pastikan susunan rapi. Hati-hati ya, merah, kuning, biru, hitam itu ada tanda-tandanya sendiri, hijau. Merah yang ini, tanda sarana darurat kebakaran, tabung. Kalau hidran itu yang apa? Kalau hidran yang apa? Pemadam kebakaran itu ada 2. Satu apa yang namanya? Apa namanya? Apar, Bu. Apar. Kalau hidran apa? Air. Kemudian ada tempat berkumpul evakuasi darurat, jadi tanda sarana. Kemudian ada gambar untuk musola ataupun tempat ibadah. Tanda apa ini? Mudah meledak. Tanda apa ini? Mudah terbakar. Ini oksidator. Ini. Hati-hati, Bu. Iritasi, Bu. Pemicu iritasi. Yang ini. Gas Bertekanan, Bu. Gas bertekanan. Yang ini. pencemar lingkungan. Pencemaran lingkungan. Yang ini. Toksik atau Beracun, Bu. Beracun. Yang ini. Korosif. 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 Yang ini.
Pernapasan, Bu. Napasan. Ini sama ini bahaya, bahan beracun dan mudah terbakar. Biasanya dia lebih ke digandeng gitu ya. Selalu cuci tangan sebelum dan sesudah penggunaan, hindari dari sumber api, selalu tutup rapat kemanasan. Jika tertelan, hubungi dokter dan rumah sakit. Jika terbakar, gunakan media CO2 ataupun tepung kimia kering. Jadi ini adalah masukan dari Global Harmony System dan UN atau United Nations. Ini Toxplam. Mudah beracun dan juga mudah terbakar. Nah, label-label pipa ini itu menunjukkan terkait, oh yang biru itu gas bertekanan, yang coklat itu bahan mudah terbakar, ya, yang coklat. Kemudian yang hijau gitu ya, itu adalah air dapat diminum, air pendingin, air umpan boiler. Yang orange gitu ya, kita ketemu juga untuk bahan beracun atau korosif. Yang gambar merah itu adalah media pemadam kebakaran, dan yang kuning itu adalah bahan mudah menyala. Nah, tanda atau juga makna papan informasi di tempat kerja. Keselamatan, petunjuk K3 itu warnanya hijau. Kalau informasi warnanya biru. Kalau bahaya itu kuning. Kalau putih hitam ini di pesan umum, tapi kalau dia merah tapi di dalam kuning, ini kan udah bahaya ya, hitam sama kuning. Kalau merah sama kuning adalah informasi fasilitas radioaktif, sedangkan yang peringatan atau yang merah itu adalah informasi larangan. Nah, ini tanda, makna warna, dan label di tempat kerja. Gitu. Nih, ada yang full, ada yang terputus seperti ini, ada yang juga mengkotak. Apa bedanya? Tahu nggak? Kalau tahu, saya tahu. Tinggal dilihat sih warnanya. Ada yang di kotak, ada yang dibikin begini. Ya. Nah, ini adalah namanya loto atau lot take out. Biasanya ini dipasang. Buat apa? Kalau ketika di-maintain atau sedang diperbaiki gitu ya, atau lagi dibersihkan, itu hanya orang-orang tertentu atau petugas yang berwenang yang boleh ngebuka. Gitu ya. Jadi loto atau lock take out itu adalah suatu prosedur untuk menjamin mesin atau alat berbahaya secara tepat telah dimatikan dan tidak akan menyala kembali selama pekerjaan berbahaya ataupun pekerjaan perbaikan dan perawatan berlangsung sampai dengan pekerjaan tersebut berakhir dengan orang tersebut. Nama, bagian, tanggal. Itu orang yang bertanggung jawab. Jadi prosedurnya mengidentifikasi sumber energinya, mengisolasi dan mematikan, kemudian mengunci dan memberikan tanda bahaya. Kemudian memastikan efektifan isolasi sumber energi. Nah, ini APD. Ini kelengkapan yang paling wajib. Helmet, pelindung mata sama pelindung muka, air plug, headphone, masker, gitu kan. Kemudian ada pelindung tangan, ada kaos pelindung kaki. Sepatu itu banyak jenisnya. Kemudian, kalau ini apa? Nama lainnya? Body harness, Bu. Body harness. Yang ini pelindung tubuh ya, atau APD. Kemudian ada pelampung, ada rompi nyala, kemudian ada jas hujan dan juga sabuk keselamatan. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Enggak usah. Ini kewajiban pengusaha menurut undang-undang. Menulis, memasang semua syarat K3, memasang semua gambar K3, menyediakan APD-nya. Ini adalah kewajiban nakernya, mengikuti, memenuhi, mentaati, memberi keterangan, menggunakan, meminta, dan menyatakan. Ya, kemudian ini syarat dasarnya, mencegah dan mengurangi, mencegah, mengurangi, mencegah, mengurangi, memberikan jalur evakuasi, memberi APD, memberi P3K, mencegah, mengendalikan, gitu ya.
Jadi nggak jauh-jauh dari situ sebenarnya syaratnya. Dan ini syarat dasar K3. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan. Ya kan? Teori sekali. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Tugas? Nggak? Tak ada tugas malah ketawa. Itu gimana sih? Tugas? Nggak? Tugas, Ren? Nggak. Oke, yang tadi nggak bisa absen, silakan. Absen. Saya Bu. Raise Saya hand. Bu. Raise Rizky hand. Jonan. Raise hand. Randy udah, Ren ngapain lagi? Rizky, Kijul udah tadi.